Di suatu sekolah elit, Kyo, ternama milik keluarga yang kaya raya, ada seorang gadis bernama Konohana Hinako yang selalu tampil cantik sempurna dari segala sisi. Dia dijuluki sebagai bunga yang tak terjangkau di sekolah, dan menurut Tomonari Itsuki atau sang MC kita di anime yang judulnya sangat panjang ini, Hinako adalah gadis yang memang sangat berbeda dari gadis lainnya. Sekolah elit ini hanya terisi oleh para siswa dari anak penjabat atau direktur perusahaan besar. Auto masuk pokoknya tanpa mikirin biaya tetek bengeknya. Tapi orang biasa yang terlahir miskin seperti Itsuki perlu bekerja keras untuk bisa masuk ke dalam sekolah elit tersebut. 参りますよ。はい。誰？この花さんのお知り合い？ Loh, kok Hinako bisa kenal sama Itsuki gitu kan? Nah, jadi gini guys ceritanya. Pada suatu hari Itsuki berumur 16 tahun sedang bekerja sebagai kuli dari tengah malam sampai pagi. Hari ini adalah hari terakhir dia bekerja di sana dan rekan kerjanya mengingatkan Itsuki untuk mengambil gaji terakhirnya malam ini. Setelah itu Itsuki berpamitan kepada rekan kerjanya dan Itsuki sangat bahagia karena uang tabungannya sudah cukup untuk membayar sekolah tahun keduanya. Dia harus bekerja keras sendirian untuk menghidupi keluarganya. Generasi sandwich memang sangat keras guys, apapun dilakukan demi duit gitu kan. Tapi ketika Itsuki sampai di rumah, Itsuki tidak melihat kedua orang tuanya di sana. Alhamdulillah dia sudah membawa sarapan dan juga berhasil mendapatkan kerja paruh waktu lainnya. Itsuki berharap bahwa orang tuanya tidak bermain judoi terus-menerus agar keluarga mereka bisa harmonis. Tapi ternyata Itsuki menemukan sebuah surat dari orang tuanya bertuliskan semoga berhasil atau semoga beruntung. Tentu saja Itsuki terkejut karena orang tuanya pergi diam-diam tengah malam tadi. Bahkan mereka mengambil tabungan Itsuki untuk melanjutkan judoinya. Orang tua anjing sih kalau ini. 嘘だろ。達者でな。 Sambil berjalan kebingungan, pupus sudah harapan Itsuki untuk melanjutkan sekolah gara-gara orang tua dongonya. Mana uang yang dia bawa cuma 200 yen pula. Beli makan aja kagak cukup anjir. Dia juga kudu bayar listrik, bayar kontrakan, dan menghidupi dirinya sendiri mulai dari sekarang. Belum lagi ada uang keamanan, kebersihan, dan juga ngasih uang ke Pak RT RW yang mata duitan. Halah. Tak lama kemudian, dia berpapasan dengan Hinako dan seorang gadis di sampingnya. Dan Hinako menjatuhkan kartu pelajarnya. Itsuki tidak sengaja melihat isinya dan ketika dia memanggil Hinako, malah Hinakonya udah dibekep duluan sama penculik njir. Mana Itsuki juga ikut diculik gara-gara dia kenal sama Hinako. MC kita apes banget astaga. Untung MC kita bukan WNI seumur hidupnya. Nanda teme. Mereka diborgol bersama di suatu gudang terbengkalai dan para penculik ini sangat beruntung mendapatkan Hinako, anak dari keluarga Konohana terkaya di Jepang. Perusahaan konglomerat dengan total aset 300 miliar yen dan otoritas kepemilikan untuk memerintah sekolah elit. Tapi mereka mengabaikan MC kita karena dia sangat miskin. Kasihan banget hidupnya MC anjir. Itsuki kemudian memandangi Hinako yang ternyata benar-benar merupakan seorang gadis sempurna dari segala sisi. Dia sangat cantik, imut, matanya indah, rambutnya halus, body slim, warna kulit putih bening, tapi tepos. Iya. Tapi bentar. 慣れないだろ。慣れないだろ。 Belum selesai Itsuki memandangi kesempurnaan Hinako, tiba-tiba Hinako bilang ke Itsuki, toilet loh. Kok anteng banget ini cewek, mbak, dirimu lagi diculik loh. Itsuki awalnya cuma diem aja liatin Hinako gerasa-gerusu pengen pipis. Tapi Hinako bilang lagi, aku mau ngompol nih. Hell nah. Itsuki panik, para penculik pun ikut panik anjing. Setelah keluar toilet, enaknya sudah pipis. Hinako bilang gitu lagi, aduh merasa lega karena gak jadi ngompol. Dan dia balik duduk anteng lagi. Mana dia minta teh kan, dikasihlah botol air mineral sama para penculik. Hinako bukannya minum malah mandi anjir. Dia sebenarnya tuh gak bisa minum pakai botol plastik beginian. Kebiasaan sih minum pakai cangkir mewah. Halah asam tenan rere. Melihat Hinako yang kesulitan seperti itu, Itsuki jadi luluh dan ingin membantunya. Karena sekaya-kayanya orang, dia juga manusia dan butuh minum ya kan. Itsuki menyuruh Hinako geser sedikit biar roknya gak basah kena genangan air mineral di lantai. Lah dalam malah Hinakonya turu. Alah. Tolonglah, ini ojo sama antara polos atau emang dungu beneran anjir. 痛い。
Itsuki sedikit tertawa karena tingkah konyol Hinako yang tidak menggambarkan Ojo sama atau Tuan Putri sama sekali. Karena itu, Itsuki roleplay menjadi pelayan pribadi Hinako agar dia bisa menjadi sosok Tuan Putri kembali. Sepertinya dahimu terluka, jangan sampai Ojo sama memegangnya ya, agar tidak terinfeksi oleh kuman. Hinako dengan ekspresi imutnya mengiyakan perintah Itsuki dan bertanya, kamu kenapa ada di sini? Itsuki mengatakan bahwa dia melihat kartu pelajar Hinako jatuh dan tiba-tiba kejadiannya begitu cepat karena Itsuki sengaja dibawa oleh para penculik itu. Hinako kemudian mengambil kartu pelajarnya dan menekan suatu tombol beep dan menyuruh Itsuki untuk tenang karena bantuan akan segera datang. Hinako mengatakan bahwa dia pengen bobo dan Itsuki mempersilahkan Hinako bobo di pahanya. Hinako tersenyum dan berkata, Makura atau bantal dengan imutnya yang membuat jantung Itsuki berdebar-debar sangat kencang. Nah lo, Hinako terlihat nyaman ketika bobo di pangkuan Itsuki dan Itsuki juga bercerita sesuatu sebagai pengantar bobo Hinako. Dia mengusap air liur Hinako dan Itsuki berhasil membuat Ojo sama bobo di sana. 悪い起こしたか 平気。 Beberapa waktu berlalu, para pencuri itu sangat kesal hingga melempar tong ke arah Hinako dan Itsuki. Mereka mengancam keluarga Konohana jika tidak segera memberi uang, mereka akan melukai wajah cantik dan tubuh Hinako. Mendengar itu, Itsuki sigap untuk melindungi Hinako apapun caranya. Dia memang sudah pasrah tentang kehidupannya sendiri. Setidaknya gitu kan, dia bisa berguna bagi Hinako jika memang harus mengorbankan dirinya sendiri. Itu adalah tekad terakhir Itsuki sebelum dia jatuh ke dalam terpurukan kehidupannya sendiri. Hinako terkagum-kagum melihat tekad Itsuki untuk melindunginya dan dia menjadi tertarik kepada Itsuki. Itsuki adalah cowok yang hangat dan bisa memberikan kenyamanan kepada Hinako. Dikala banyak pengawal Hinako yang terlalu kaku dan berakhir mereka berhenti bekerja meninggalkannya. Hinako ingin mengenali Itsuki lebih dalam dan kisah cinta mereka akan segera dimulai dari sini. これから私の Bala bantuan yang dipimpin pelayan Hinako dari keluarga Konohana sudah datang dan para penculik ditangkap termasuk Itsuki. Anjing ngapes banget ini MC. Pelayan itu bernama Shizune dan dia segera melepaskan borgol Hinako. Hinako mengatakan bahwa Itsuki tidak bersalah dan dialah yang sudah menjaganya selama di sini. Shizune akan menyerahkan kasus ini kepada tim khusus nanti. Yang terpenting sekarang adalah Hinako harus pulang terlebih dahulu. Hinako kemudian berkata, Shizune, aku suka dia. Baik Ojo-sama, akan segera saya urus dokumen secepatnya. Itsuki cuma pelangap-pelongo, nggak paham apa-apa, tiba-tiba disuruh nemenin Hinako sampai pulang ke rumah anjir. 早急に手配いたします。 Ketika mereka di mobil limosin yang sangat mewah, Hinako langsung tertidur di pundak Itsuki. Melihat itu, Shizune mengerti kenapa Hinako sangat menyukainya. Ya, Itsukinya sih tetap pelangap-pelongo gitu kan, kayak orang pelenger guys, gak tahu apa-apa. Hanya mana Shizune investigasi latar belakang Itsuki secara detail pula kan di sana. Shizune turut prihatin atas nasib apesnya Itsuki selama ini. Dan fakta terbaru yang Itsuki ketahui sekarang adalah dia akan diusir dari kontrakannya karena uangnya bulan ini sudah dipakai Judoi sama orang tuanya. Aduh. Karena itu kan mereka nyolong duit tabungannya Itsuki lalu kabur dari rumah dan bakalan dipakai lagi buat Judoi itu duit. Oh, aso. Shizune kemudian menawarkan tawaran istimewa kepada Itsuki. Apakah dia bersedia bekerja untuk Hinako? お嬢様の下で働く気はありませんか？ Itsuki masih kebingungan karena dia tiba-tiba direkrut seperti itu dan tidak tahu pekerjaan seperti apa yang ditawarkan oleh keluarga Konohana. Konohana Group bukan hanya sekedar bank kota, tapi perusahaan dagang konglomerat yang mendunia. Total aset bukan hanya miliaran, tapi triliunan dan tidak akan ada habisnya. Hinako adalah putri dari keluarga Konohana. Shizune adalah pelayan pribadinya. Sedangkan pekerjaan Itsuki hampir mirip dengan Shizune, yaitu caretaker atau pengasuh Hinako. Hinako sendirilah yang memiliki Itsuki karena Hinako sangat menyukainya. Mana Hinako meluk-meluk Itsuki pula gitu kan. Shizune geram dan iri karena Hinako bisa nempel banget begitu. Shizune mengancam Itsuki jika dia punya pikiran mesum kepada Hinako akan Shizune potong batangnya.
Mereka akhirnya sampai di kediaman keluarga Konohana dan disambut oleh banyak pelayan di sana. Agelo, ini mah mansion anjir, bukan rumah lagi. Itsuki merasa merinding melihat kemewahan ini. Tapi Shizune memaksa Itsuki untuk terbiasa karena dia akan melihatnya setiap hari. 失礼いたします。 Setelah sampai di ruangan Bapak Hinako, Kegon atau Kagen, Itsuki disambut hangat olehnya dan berterima kasih karena sudah menjaga Hinako selama kasus penculikan sebelumnya. Shizune menjelaskan situasinya dan Bapak Hinako mengerti bahwa Hinako benar-benar menyukainya. Tapi Hinakonya malah turun jir, tapi tetap ditreatment sebagai tuan putri oleh Itsuki. Bapak Hinako melihat pemandangan yang tidak pernah dia temui sebelumnya karena Hinako bener-bener nempel banget sama Itsuki. Meski mereka baru kenal, menurut Kagen, Itsuki memiliki gelombang insting yang sama dengan Hinako. Ya, sebenarnya Itsuki itu memang tidak melakukan sesuatu yang khusus kepada Hinako gitu kan. Tapi dengan cara dia memperlakukan Hinako itulah yang membuat Hinako nyaman dan menginginkan Itsuki. Kemudian Shizune memperlihatkan ke Itsuki bagaimana keseharian Hinako di sekolah dan di rumah. Seperti yang kita semua tahu bahwa Hinako mode Ojo sama adalah sosok gadis sempurna dari segala sisi. Tapi ketika Hinako berubah mode rumahan, dia menjadi manja banget dan banyak kurangnya. Kagen mengatakan bahwa Hinako harus bertingkah seperti tuan putri di depan publik karena membawa nama Konohana Group. Tapi hal itu sangat melelahkan dan berbanding terbalik dengan sifat atau kepribadiannya. Bapak Hinako tahu bahwa putrinya sangat menginginkan pengasuh yang toleran. Tapi semua pengasuhnya selama ini sangat kaku. Bahkan ada yang masuk rumah sakit gara-gara nggak tahan merawat Hinako yang super duper manja banget. Setelah mendengar penjelasan detail tersebut, Itsuki bertanya, "Apa aku akan digaji?" Yaps, duit adalah segalanya. Jika dengan pekerjaan ini Itsuki bisa mendapatkan duit yang banyak, dia bisa meneruskan sekolah impiannya. 報酬は出るんでしょうか? Kagen mengatakan bahwa Konohana Group pasti akan menggaji Itsuki sebesar 20.000 yen per hari atau sekitar 2.230.000 rupiah dalam sehari. Kalau dikaliin 30 hari, gaji total Itsuki jadi 66.900.000. Hanya gaji channel YouTubeku aja kalah sama MC anjir. Itsuki kaget dengan nominal gaji yang ditawarkan. Tapi Kagen bisa menaikkan gaji Itsuki sampai 50.000 yen kalau dia masih kurang puas dengan gaji 20.000 yen tersebut. Nah, udah berapa dah tuh nggak ngitung gua guys? 100 juta kali anjing. Itsuki merendah bahwa menurutnya 8.000 yen per hari sudah sangat mahal untuk pekerjaan pengasuh seperti ini. Tapi Kagen menjelaskan bahwa menjadi pengurus Hinako memiliki tantangan sendiri. Selain menjaga nama Konohana Group, Hinako dalam mode sempurnanya akan mencari pria dari keluarga terpandang untuk dijodohkan dengan Hinako. Konohana Group sedang menghadapi rintangan yang sangat berat saat ini, terutama dalam hal berbisnis. Karena itu, masa depan pernikahan Hinako adalah hal yang terpenting bagi Kagen. Konohana Group rela membayar Itsuki berapapun demi bisa mengasuh Hinako untuk menjaga nama baik. Kagen kemudian menegaskan berapa gaji yang Itsuki inginkan. Itsuki lalu dengan yakin menjawab bahwa dia ingin digaji sebesar 20.000 yen, sesuai kesepakatan awal guys. Setelah itu, Kagen menyuruh Itsuki untuk mulai bekerja besok, dan Shizune akan mengurus keperluan Itsuki selama tinggal di kediaman keluarga Konohana. Satu lagi, Kagen memperingati Itsuki jika dia berani macam-macam dengan putri tersayangnya, dia bakal membunuh Itsuki dalam sekejap. Shizune kemudian mengantarkan Itsuki ke kamar pribadinya dan menunjukkan seragam sekolah Kyo. Itsuki sangat ragu karena dia adalah orang biasa yang berasal dari keluarga miskin. Tapi Shizune memberikan profil baru kepada Itsuki bahwa dia akan menjadi pewaris perusahaan IT, tapi tanpa membawa nama Konohana Group, melainkan memakai perusahaan kerjasama dengan Konohana. Dengan latar belakang seperti itu, pihak sekolah tidak akan mencurigai Itsuki. Terlebih lagi, Itsuki bukan orang bodoh. Dia adalah siswa yang cukup bagus dalam akademis. Shizune akan memberikan pelatihan khusus untuk Itsuki agar dia bisa bekerja tanpa mengkhawatirkan apapun. Pertama-tama mulai dari teori dulu ya. お世話係のマニュアルです。
こちらは教材書と参考書。 Anjing banyak betul. Mana habis belajar teori kudu belajar fisik gitu kan. Bela diri tuh. Remuk-remuk dah badan Itsuki guys. Pada saat Itsuki rebahan di kasur kamarnya, tiba-tiba ada yang gerak-gerak di balik selimut. Ternyata dia adalah Hinako yang lagi numpang bobo manja di sana. Kasur pengasuh itu kasurku juga. Wah, mampus kau Itsuki. Siap-siap dipotong batangmu. Tiba-tiba Itsuki dicat oleh temannya bernama Yuri. Dan Itsuki kesulitan untuk menjelaskan situasi yang sedang dia alami. Karena Itsuki cuma ngerit doang, Yuri menelponnya. Itsuki nggak menjawab telepon tersebut, mengirim chat bahwa dia lagi kecapean dan pengen tidur lebih cepat. Ternyata Hinako melihat chat Yuri dari belakang dan bertanya, siapa dia? Oh, dia teman masa kecilku dari sekolah lama. Hinako malah cuma jawab, abis itu ngambil HP Itsuki dan selimutan lagi. Sekarang aku sudah tenang. Weladala, ini cemburu atau gimana ceritanya? Hinako pengen Itsuki menghilangkan kalimat sopan terhadapnya dan harus berbicara seperti biasa aja, kayak teman sebaya guys. Itsuki pun menuruti keinginan Hinako dan Hinako tersenyum bahagia karena akhirnya Hinako bisa memiliki pengasuh yang dia inginkan. 明日からよろしくね。 Hinako langsung bobok lagi sambil meluk HP Itsuki. Walah, ya kalau kayak gini siapa coba yang gak mau ngasuh cewek secantik Hinako? Soalnya kalau jadi pengasuh kan berarti bisa... Oh my god, bro.